Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari program studi Sosiologi. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Selamat menyaksikan. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen penempuh Ibu Yori Hardayani, MSI. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kami dengan judul materi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum lanjut pada pemaparan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dinda yang akan membahas sedikit tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu idea yang artinya gagasan dan logos yang berarti ilmu. Berarti secara etimologis, ideologi merupakan ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang penjelasan dasar. Ideologi juga dikenal sebagai paham yang dianut oleh individu maupun suatu kelompok. Menurut Surjanto 1991, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Adapun 3 jenis ideologi, yang pertama ada liberalisme, yaitu paham mengutamakan hak-hak individu. Yang kedua ada sosialisme, yaitu mengutamakan hak rakyat dan kepentingan rakyat. Yang ketiga adalah kapitalisme, yaitu memberikan hak kepada individu untuk menguasai suatu sistem perekonomian. Sedangkan menurut Machiavelli ada 3 konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada agama, yang kedua kekuasaan, dan yang ketiga ada domisili. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi yaitu era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Lalu, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu yang dimana telah diketahui bahwa Pancasila merupakan sumber hukum, aturan, dan etika yang mengikat bangsa di tengah tantangan. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. 1. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. 2. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan fungsi penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. 1. Kesediaan untuk saling menghargai dan kekasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat
menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolok ukur peradaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Sila 3, Persatuan Indonesia, menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pada masa Presiden Soekarno tahun 1945 sampai tahun 1965, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Pada tahun 1960 sampai tahun 1965, Soekarno lebih menekankan konsep naskah, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. 2. Pada masa Presiden Soekarno-Hatta, yaitu tahun 1966 sampai tahun 1998, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi partai atau ormas. TAP MPR nomor 2 tahun 1978 penelataran D4. Tafsir Pancasila dimonopoli oleh Razif. 3. Pada masa Presiden Habibie tahun 1998 sampai 1999 penataran P4 dihapus. B7 dibubarkan. Tidak ada lembaga kasus baru untuk mengawali Pancasila. 4. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001 muncul wacana pencabutan TAP MPRS 27 tahun 1966 larangan PKI. Kebebasan pendapatan lebih dominan, perhatian terhadap Pancasila melemah. 5. Masa Presiden Megawati 2001 sampai 2004, Pancasila semakin kehilangan formalitas. Undang-Undang Sikdinas Nomor 20 2003 tidak mewajibkan pendidikan Pancasila di sekolah maupun perguruan tinggi. 6. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai 2014 kurang ada perhatian pada lembaga penjaga Pancasila. Politik didominasi perebutan kekuasaan. Namun, Undang-Undang Nomor 12 2012 tentang pendidikan tinggi kembali mewajibkan mata kuliah Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar pada kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan, keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam sikap saling menghargai, menghormati hak-hak orang lain, dan tidak bersewenang-wenang. 3.
sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini dapat dilihat dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya sederhana, tidak menyolok atau berlebih. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara pada kehidupan politik di Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini diwujudkan dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara mencerminkan proses yang tidak statis, melainkan selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman dan situasi bangsa. Sejak dirumuskan oleh Soekarno, Pancasila mengalami pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilainya yang dipengaruhi oleh pengaruh politik, sosial, dan tantangan ideologi lain seperti komunisme, liberalisme, radikalisme, dan globalisasi. Dinamika ini juga menunjukkan kemampuan Pancasila beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai luhurnya. 2. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tantangan dari faktor internal seperti korupsi dan KKN, dan faktor eksternal seperti individualisme dan liberalisme, serta kemerosotan moral yang diakibatkan oleh era globalisasi dan kurangnya pemahaman generasi muda terhadap esensi Pancasila di era digital. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam kata dan materi. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.